Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Rianti. Saya dari Universitas Esangbol. Di sini saya ingin membagi pengetahuan mengenai apa itu pajak penghasilan atau PPh pasal 26. Tanpa perlu menunggu lama-lama lagi, let's check it out. Pertama-tama, saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu PPh pasal 26? Mungkin banyak di antara kalian yang masih belum mengetahui apa itu PPh pasal 26. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu PPh pasal 26. PPh pasal 26 atau pajak penghasilan pasal 26 itu merupakan PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 ini sering disandingkan dengan PPh pasal 21 ataupun pasal 23, di mana adanya perbedaan di sini. Saya ingin bertanya lagi, apakah ada yang tahu apa itu perbedaan antara PPh pasal 26 dengan PPh pasal 21 dan 23? Jadi, perbedaan antara PPh pasal 26 dan 21 yaitu terletak pada penerimaan penghasilannya, yaitu PPh pasal 26 itu hanya dikenakan kepada wajib pajak luar negeri, sedangkan PPh pasal 21 itu dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri. Oke, saya akan berlanjut, yaitu subjek pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama itu ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima itu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain dalam bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya ada potongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama itu ada potongan pajak penghasilan pasal 26, dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan dan disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian potongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti potongan PPh pasal 26 dengan rangkap 3, yaitu ada lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, yang kedua itu lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, yang lembar ketiga itu untuk arsip potong. Kemudian yang kedua, penyetoran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak potong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setor pajak atau SSP. Paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak. Ya, kemudian yang ketiga itu ada melaporkan SPT masa PPh pasal 26 dengan disampiri SP lembar kedua, bukti potongan lembar kedua, dan daftar bukti potongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apakah sampai sini sudah pada mengerti? Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada tarif pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak penghasilan pasal 26. Ketentuan dasar pengenaan pajak ini yaitu yang pertama ada tarif 20% dari penghasilan bruto, yang kedua tarif 20% dari penghasilan neto, yang ketiga ada tarif 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Oke, slide selanjutnya yaitu objek PPh pasal 26.
Yaitu yang pertama itu ada tarif 20% dari penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak luar negeri, yaitu berupa yang pertama itu ada dividen, yang kedua itu ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Yang keenam itu pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang keenam ada premi SWAP dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang terakhir itu ada keuntungan karena pembebasan utang. Kemudian objek yang kedua itu ada tarif 20% dari penghasilan neto. Yang pertama itu ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri, yaitu berupa yang pertama itu ada perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh WPLN atau wajib pajak luar negeri selain BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif yang digunakan dari objek pajak penghasilan pasal 26 atas harta yaitu 20% dikali 25% dikali harga jual. 25% nya itu dari perkiraan penghasilan neto wajib pajaknya. Kemudian yang kedua itu ada penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT dalam negeri dan tidak berstatus sebagai perusahaan publik. Tarif yang digunakan ini sama dengan tarif atas harta, yaitu tarifnya 20% dikali 25% dikali harga jual. 25% nya itu seperti yang tadi diperkirakan dari penghasilan neto wajib pajaknya. Kemudian yang ketiga itu ada premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang pertama itu premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Pengiraan penghasilan netonya adalah 50%. Kemudian yang kedua itu premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan netonya adalah sekitar 10%. Kemudian premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya adalah 5%. Ada tarif yang digunakan yaitu 20% dikali perkiraan neto atas premi asuransi yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak. 20% dari penghasilan setelah pajak ini atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan diterapkan pada BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang menghasilkan atau yang bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Mungkin sekian video dari saya. Semoga apa yang sudah saya sharing di sini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Dita Rianti dari Universitas Esa Unggul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.